Oke. Ya. Nanti yang teman-temannya belum masuk, videonya bisa ditonton ulang. Dan Kayla, turn off video. Come on. Oke, we'll start ya. Halaman berapa? Kemarin tuh halaman 18 ya. Halaman 18. Oke, kemarin kita sudah pembulatan pecahan ya. Kemarin kita sudah pembulatan pecahan. Oh ya, tolong kasih tahu dulu di grup karena Bapak udah nggak pegang HP kalau udah di Zoom. Tolong dulu kasih tahu di grup yang nggak bisa masuk Zoom, nanti videonya bisa ditonton ulang ya. Tolong kasih tahu ke teman-temannya di grup belajar ya. Oke, kemarin kita sudah pembulatan pecahan ya. Sudah pembulatan pecahan. Sekarang kita ke pecahan campuran. Oh ya, sorry. I'm forget. Wait. Oke. Nah, ya. Kemarin kita sudah ke pembulatan pecahan. Pembulatan pecahan, kalau pecahan ini masih 0 dan 1 dibulatkannya. Nah, tapi kalau sudah masuk ke pecahan campuran, nah ini beda. Ya, beda. Oke. Bapak mengingatkan dulu untuk yang pecahan. Oke, sorry hari ini Bapak agak flu, jadi suaranya agak nggak enak. Ya. Bapak mengingatkan dulu yang pecahan yang kemarin, ya. Misalnya 2/3, ya. 2/3. Nah, 2/3 ini dibulatkan mendekati berapa? Nah, ya. Kalau di buku cetak dengan cara garis bilangan, ya, dengan cara garis bilangan. Itu juga nggak masalah, tapi kalau Bapak pakai cara perbandingan, ya, berarti kita bandingkan dengan setengah. Kenapa kita bandingkan dengan setengah? Ya, kenapa kita bandingkan dengan setengah? Karena 0 dan kalau ujung kiri 0 dan ujung kanan 1, berarti di tengah-tengahnya ini setengah atau 1/2. Ya, artinya kalau dia kurang dari setengah, dia mendekati 0. Dan kalau dia lebih dari setengah, dia mendekati 1. Ya. Makanya kenapa kita bandingkan dengan setengah. Ya. Oke, 2/3. Ini lebih besar atau lebih kecil daripada setengah. Nah, kita bandingkan. Penyebut 2 dikali pembilang 2. Berarti 4. Ya. Penyebut 3 dikali pembilang 1. Berarti 3. Nah, udah. Berarti sekarang dari 4 dan 3. Berarti 2/3 ini lebih besar, ya kan? Lebih besar daripada 1/2. Ya. 2/3 lebih besar daripada 1/2. Berarti dia ada di sekitar sini nih. Nih, ada di sekitar sini. 2/3. Ya, nih ada di sekitar sinilah kira-kira. Nah, berarti dia mendekati berapa? Nih, karena dia lebih besar daripada setengah, dia mendekati 1. Ya.
Nah, itu dulu. Ya, ini Bapak hanya mengingatkan. Ya, ini Bapak hanya mengingatkan. Kita sudah belajar ini kemarin. Oke. Oh iya, by the way, sorry, Bapak agak gelap karena kurang cahaya di ruangan ini. Ya, di ruangan Bapak tempat ngajar kurang cahaya, padahal sudah pakai cahaya tambahan. Oh, sorry. Bapak ganti ini aja dulu. Wait ya. Bapak ganti cahaya. Oke, sebentar. Oke. Sih. Oke. Nah, lumayan. Ya. Oke, ini pecahan biasa. Ya, ini pecahan biasa. Kalau mau di screenshot dulu silakan sebelum kita lanjut ke pecahan campuran. Oke ya. Bapak hapus. Oke, kita lanjut ke pecahan campuran. Ya. Nah, sekarang gimana? Kalau misalnya ada soal 1/2/3. 1/2/3. Ini dibulatkan mendekati berapa? Ya. 1/2/3. Berarti kalau 1/2/3, ya, perhatikan ya, di garis bilangan, ya, kan kalau garis bilangan kan ada 0, ya, anggaplah di sini 1, ya, terus di paling ujungnya 2, ya. Nah, berarti kalau 1/2/3, ya, ini dibulatkannya antara 1 atau 2. Oke. Kenapa dibulatkan antara 1 atau 2? Karena kalau 1/2/3 ini berarti 1 lebih. Ya. 1 lebih. 1 lebih berapa? Nah, kita nggak tahu. Kita harus bandingkan nanti. Ya. 1 lebih berapa? Ya. Kita nggak tahu. Apakah 1 lebihnya itu mendekati 1 atau mendekati 2. Nah, itu yang kita bandingkan. Ya, itu yang akan kita bandingkan. Pokoknya dia 1 lebih. Ya. Sama seperti ini. 1 sama 1,1. 1,1 ini kan sudah 1 lebih. Ya. 1,1 ini kan udah 1 lebih. Udah lewat 1. Walaupun dia cuma lewatnya dikit nih. 0,1. Ya, lewatnya dia cuma dikit, 0,1 doang. Tapi dia sudah 1 lebih. Ya. Sama seperti 1,7. Nah, ini juga, ini udah 1 lebih, malah hampir 2 ini. Ini malah hampir 2. Tapi belum 2. Ya, tapi belum 2. Cuma hampir 2. Nah, itu yang akan kita bandingkan, ya, yang akan kita pelajari. Ya. Oke.
kita coba ya, ini pecahan campuran ini tadi. 1, 2/3. Ini dibulatkan menjadi berapa? Nah, tadi Bapak udah bilang kalau 1, 2/3 itu, ya kalau pecahan campuran ini 1 lebih. Ya, tapi kita belum tahu nih, dibulatkan menjadi 1 atau dibulatkan menjadi 2. Ya. Nah, sekarang kita hitung. Kita, nih ya, perhatikan caranya ya. Perhatikan caranya. Kita hanya ambil yang pecahan. Ya, bilangan bulatnya disingkirin dulu. Nih, satunya ini ya, satunya ini disingkirin dulu. Ya, disingkirin dulu. Ya. Perhatikan ya. Perhatikan. Jangan ada yang pergi dulu dari handphone atau dari laptopnya. Ya. Karena ini kalau nggak ngerti bingung loh. Serius. Pokoknya materi penaksiran ini kalau kalian nggak ngerti penjelasannya akan bingung buat jawab soal. Ya. Oke ya, 1, 2/3. Kita ambil pecahannya aja. Yang akan kita hitung tuh pecahannya saja. Bilangan bulatnya kita singkirin dulu. Ya, kita simpen dulu ini. Satunya ini kita simpen. Ya, berarti 2/3-nya aja yang kita ambil. Oke. Nah, 2/3-nya ini yang kita bandingkan lagi dengan 1/2. Nah, pecahannya ini yang kita bandingkan dengan 1/2. Sama kayak tadi. Berarti penyebut 2 dikali pembilang 2. 4. Penyebut 3 dikali pembilang 1. 3. 3 ya. Nah, berarti kayak perhatikan ya. Perhatikan. Berarti 2/3 ini kan lebih besar daripada 1/2. Oke. Kalau 2/3 ini lebih besar daripada 1/2, ya. Perhatikan ya. Kalau 2/3 ini lebih besar daripada 1/2, tambahkan 1 ke depannya. Ke bilangan bulat. Ke bilangan bulatnya, tambahkan 1. Oke, berarti kalau di sini bilangan bulatnya 1, kita tambahin 1 lagi, berarti dia mendekati 2. Oke. Jadi, nih kalau di garis bilangan, nih ya, perhatikan garis yang antara 1 sampai 2. Perhatikan yang ini. Ini tengah-tengahnya, ya. Ya, ini tengah-tengahnya. Berarti pecahan campuran 1, 2/3 ini letaknya ada di sini. Karena dia mendekati 2. Nah, tuh. Ya. Karena dia mendekati 2. Jadi letaknya ini ada di sini. Bukan di sini. Dia sudah lewat tengah. Kan tengahnya di sini. Dia udah lewat tengah. Ya. Loh kok Bapak tahu kalau sudah lewat tengah? Karena pecahan 2/3-nya ini lebih dari setengah. Ya. Oke. Ini nggak butuh hitungan. Ya. Ini nggak butuh hitungan, tapi ini butuh pemahaman. Ya. Ini nggak butuh hitungan. Materi ini nggak butuh hitungan. Tapi materi ini butuh pemahaman. Ya, untuk matematika ya. Ini kalian nggak perlu hitung
hitung dengan cepat seperti apa, enggak, bukan itu. Tapi ini perlu pemahaman, ya. Oke, Bapak ulang sekali lagi, ya. Bapak kasih contoh sekali lagi. Oke ya, kamu di screenshot dulu silakan sebelum Bapak hapus. Nah, kalau mau di screenshot dulu silakan sebelum Bapak hapus. Oke, sip. Oke. Ya, yang udah kasih jempol, thank you. Oke. Hapus ya. Oke, sekali lagi. Ya, sekali lagi. Ini pecahan campurannya 2, 1 per 4. Oke. 2, 1 per 4. Ini mendekati berapa? Oke. Ini mendekati berapa? Nah, ya. Oh, satu lagi. Bapak lupa sampein. Ya. Pak, cara menentukannya gimana? Kok tadi Bapak bisa tahu kalau 1, 2/3 itu pecahannya mendekati 1 atau 2? Bapak taunya dari mana? Nih, ya, nih. Lihat bilangan bulatnya. Lihat bilangan bulatnya. Ya, bilangan bulatnya berapa? Oke. Lihat bilangan bulatnya, terus ambil 1, tambahin 1. Jadi kalau misalnya pecahannya 1, 2/3, lihat bilangan bulatnya berapa? 1 kan? Berarti tambahin 1. Berarti antara 1 atau 2. Sama seperti ini. Yang 2, 1/4. Yang pecahan 2, 1/4. Berarti bilangan ini dibulatkan mendekati berapa? Antara 2 atau 3. Ya. Antara 2 atau 3. Ya, karena di atasnya 2 kan 3. Ya. Di atasnya 2 kan 3. Ini kan berarti kan kalau 2, 1/4, ini kan udah 2 lebih. Tapi lebihnya berapa nih? Mendekati 2 atau mendekati 3? Nah, belum tahu kita. Kita belum hitung soalnya. Oke. Oke ya. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau nanya? Coba di chat dulu kalau ada yang mau nanya. Sebelum kita lanjut. Kalau ada yang mau nanya silakan di chat dulu. Biar Bapak buka unmute-nya. Bapak jelasin materi ini juga agak hati-hati. Kenapa? Pelan-pelan Bapak jelasinnya. Takutnya bingung. Bingung kalian. Tuh, ya. Nggak ada? Oke. Ya, kita lanjut kalau nggak ada ya. 2, 1/4 itu berarti nilainya dia udah 2 lebih. 2 lebih tapi belum sampai 3. Ya, 2 lebih tapi belum sampai 3. Nah, berarti kalau di garis bilangan, kalau di sini 0, ya, di sini paling ujung kan 3 berarti. 3, di sini, ya, di sini 1, di sini 2. Nah, ini tengah-tengahnya bukan 1 atau 2 ya. Di garis bilangan ini tengah-tengahnya bukan 1 atau 2, tapi tengah-tengahnya di sini. Berapa ini tengah-tengahnya nilainya? Caranya gampang. Ini agak melenceng sedikit ya. Agak melenceng sedikit. Caranya gampang. 3 tinggal dibagi 2. 3 tinggal dibagi 2. Berarti 1, 1/2 atau 1,5. Ini tengahnya. Ya, ini tengahnya. Ya.
tengah di garis bilangan ini loh ya. Tengah di garis bilangan ini. Ya. Oke. Kita lanjut. Pecahan 2 1/4. Itu pecahannya sudah lebih 2. Tapi belum sampai 3. Berarti dia ada di garis yang mana? Coba. A, B, C. Ini garis yang A. Ini garis yang B. Ini garis yang C. Coba jawab di chat. Dia pecahannya 2 1/4 itu udah lewat 2. Tapi belum sampai 3. Nah, nanti dia ada di garis mana? Di garis bilangan ini. Di A, B, atau di C? Di A, B, atau C? Coba jawab di chat. Ayo, di A, B, atau C? Gak apa-apa, gak usah takut salah. Ya. Gak usah takut salah. Matematika itu intinya berani coba. Bukan pasti benar. Ya. Apalagi di materi ini. Penaksiran. Di materi pembulatan. Yang penting berani coba. Ya. 2 1/4 itu lebih dari 2, tapi belum sampai 3. Berarti ada di mana nanti dia? Di garis A, antara 0 sampai 1, atau di garis B, antara 1 sampai 2, atau di garis C, antara 2 sampai 3. Coba di A, B, atau C. Coba jawab di chat. Coba jawab di chat. Nggak ada? Nggak ada yang berani? Oke, sebentar. Yoten, Yoten mau ngomong apa Yoten? Jangan telepon dulu. HP-nya lagi Bapak pakai soalnya. Buat yang lain, buat Cahaya. Di chat aja, di chat aja. Dan Bapak juga nggak bisa buka WA. Soalnya lagi Bapak pakai HP-nya. Oke, nggak ada yang jawab? Oke, nggak ada yang berani ya. Oke, tadi Bapak bilang 2 1/4 ini pecahannya antara... Oh, sorry. Ya, sudah. Oke, Bapak baru cek. Ternyata Bapak kunci barusan. Oke, sekali lagi deh. Bapak kasih kesempatan. A, B, atau C? Oke, oke. 2 1/4 itu lebih dari 2, tapi belum sampai 3. Ya. Lebih dari 2, ya. Lebih dari 2, tapi belum sampai 3. Oke, macam-macam ya. Ya, oke.
Thank you. Oke ya. Lebih dari, oke ya, perhatikan lagi ya. Lebih dari 2 dan belum sampai 3. 0, 1 ini nggak usah dilihat. Oke. Karena ini bukan 2 atau 3. Sekarang 1, 2. Emang sih ada 2-nya, ya. Ada 2-nya sih. Tapi 21/4 ini udah lewat 2 tuh. Oke. Sudah lewat 2. Berarti 1 sampai 2 nggak usah dilihat. Oke. Karena dia udah lewat 2, berarti ya di sini. Ya. Antara 2 sampai 3. Berarti yang C. Ya, yang jawab C tadi sudah betul. Oke, Wycliffe, wait ya. Wait, kalau mau nanya, bentar. Bapak akan buka nanti untuk pertanyaan. Ya, tunggu dulu. Oke, C ya berarti ya. 2 sampai 3. Nah, mana penghapus? Nah, nih. Ya, sekarang perhatikan yang 2 sampai 3. Ini ada tengah-tengahnya. Ini ada tengah-tengahnya nih. Ya. Kita nggak usah cari tahu itu berapa. Ya, kita nggak usah cari tahu itu berapa. Ya. Nah, caranya tadi gimana nih? Caranya singkirin dulu bilangan bulatnya. 2, 1/4. Singkirin dulu bilangan bulatnya. 2, 1/4. Ini sorry. 2-nya ini disingkirin dulu. Ditutup dulu. Ya, ditutup dulu. Kita hanya melihat yang 1/4. Ya. 1/4 ini yang kita hitung. Kita hitungnya gimana? Kita bandingkan dengan 1/2. Ya. Kita bandingkan dengan 1/2. Apakah lebih kecil atau lebih besar? Nah, kita hitung. Penyebut 2 dikali pembilang 1. 2 dikali 1. 2. Penyebut 4 dikali pembilang 1. 4 kali 1. 4. Oke. Berarti 1/4 ini lebih kecil daripada 1/2. Karena lebih kecil, jadi nggak usah ditambahin 1 di depannya ini. Ya. Nggak usah. Ya. Nggak perlu. Karena 1/4-nya lebih kecil daripada 1/2. Daripada setengah. Ini 1/2 ini setengah ya. Nah, daripada setengah. Jadi nanti pecahan 2 1/4 itu ada di mana? Ini kan setengahnya nih. Ini kan setengahnya. Nih, di sini setengahnya. Setengah setengah dari garis 2 dan 3. Antara 2 dan 3. Ini setengahnya. Ya. Berarti nanti pecahan 2 1/4 ya, itu ada di, coba ada di A atau ada di B? Coba jawab. Ada di A atau ada di B? Oke. Oke. Ada di A atau ada di B? Ini ya, 2 1/4. 1/4-nya ini lebih kecil daripada 1/2. Karena lebih kecil dari
karena lebih kecil daripada 1/2, jadi kita nggak usah tambahin 1 ke bilangan bulatnya, ke depannya. Kita nggak usah tambahin 1, karena 1/4-nya lebih kecil daripada 1/2. Ya, jadi nggak usah ditambahin 1. Nah, kalau nggak usah ditambahin 1, berarti nanti pecahan 2/1/4-nya ini ada di A yang kurang dari setengah atau ada di B yang lebih dari setengah. Ayo. Oke. Quincy, Yautin, Wycliffe, betul. Ada di, oke, Velin. Good. Ada di sini dong. Ada di A. Loh kok Bapak bisa tahu ada di A? Ini dari perbandingan, dari perbandingan sini. Ini. Karena 1/4 kan lebih kecil daripada 1/2. Berarti dia ada di sini pecahannya. Nah, nanti 21/4 ada di A nih, di sini. Ya. Nah, nih. Ada di sini dia 21/4. Nah, berarti mendekati berapa? Pecahan 21/4 itu. Mendekati berapa? Coba jawab di chat. Mendekati berapa pecahan 21/4 itu? Oke, Gwen, good. Quincy, betul. Mendekati 2. Ya. Mendekati 2. Ya. Oke ya. Kenapa mendekati 2? Karena pecahan 1/4-nya ini kurang dari setengah. Kurang dari 1/2. Ya, setengahnya mana emang? Ini di sini. Kurang dia dari sini. Kurang dia dari setengah. Ya. Ya, yang mau minum silakan ya. Yang mau minum silakan. Ya. Oke. Kalau ada yang mau nanya silakan. Wycliffe. Di unmute Wycliffe. Tadi kamu mau nanya apa? Yuk. Pak, berarti kalau misalnya 1/4 sama 1/2 kan, nah 4 itu tuh jadi ditambah berapa Pak? Kan ada itunya, ada. Sorry Wycliffe, agak putus Wycliffe. 1/4? 1/4. 1/4 sama 1/2. Ya. 4 kali 1 kan 4. 2 kali 1 kan 2. Nah, ya. Nah, kan ada itu tuh, ada misalnya 1/4. Berarti sama dengan itu 0, kan itunya 0. Berarti ditambah 1 jadi 1, Pak. Pecahannya berapa? Hah? Pecahannya berapa? Pecahannya 1/4. 1/4 atau 1/4? 1/4. 1/4. Ini berarti nih ya, Wycliffe. Iya. Nih, bentar. Nih, berarti ini lebih dari 1 atau apa? Nih, pecahan nih ya. Pecahan 1/4 ini berarti dia lebih dari 1, tapi belum sampai 2. Oke. Oke, berarti kalau di garis bilangan di sini 0, di sini 2, di sini tengah-tengahnya 1, ya. Berarti pecahan 1/4 ini ada di A,
atau ada di B? Wycliffe. Tadi saya bilangnya A. Enggak, ini kan kamu beda soal. Ini kan kamu pecahannya 1/4. Kalau Bapak kan tadi kan 2/4. Mm-mm. Ini ini kamu 1/4 kan? Iya, Bukan 2/4 kan? bukan. Oke. Berarti kalau 1/4 itu pecahannya udah lebih dari 1, tapi kurang Mm-mm. dari 2. Nah, kalau kalau lebih dari 1 kurang dari 2, nih, lihat di garis bilangan yang bawah. Nih yang Bapak lingkarin. Berarti dia nanti pecahannya ada di A atau ada di B? Jadi A. jumlah Kalau A, dia lebih dari 0, tapi kurang dari 1. Kan antara 0 sampai 1 kalau yang A. lah Kalau yang B, antara 1 sampai 2. 2. Tadi Bapak bilang pecahan 1/4 ini pecahannya lebih dari 1 dan Kurang kurang dari dari 2. betul. 2. Nah, berarti dia ada di B nanti. Oke, ada di B nanti. ayah beli Terus yang mau kamu tanyain? Udah itu aja, Pak. Itu aja. Oke. Oke. Yang lain ada lagi yang mau nanya? Oke, bentar. Oke. Iya. Iya, Stanley. Kalau mau ditulis silakan. Kalau mau screenshot silakan, tapi Bapak nggak tahu ini kebaca atau enggak. Ya, Bapak nggak tahu ini tuh apa yang di layar ini kebaca atau enggak. Ya. Kalau mau tulis lebih baik karena kalian sendiri yang mengerti tulisan kalian. Oke, Quincy. Pak, kalau misalnya yang 2/4 itu jadinya 2 ditutup, terus ntar jadinya 1/4 dibanding ya kan? Iya betul. Ya, 2-nya ditutup dulu. Ya, 1/4-nya yang kita bandingin, pecahannya yang kita bandingin. Ya, nah tinggal dilihat pecahannya itu lebih atau kurang dari setengah. Kalau kurang berarti nggak usah ditambahin ke depannya, ke angka bilangan bulatnya, keduanya. Tapi kalau lebih besar daripada setengah, lebih dari setengah, tambahin 1 ke depannya, ke angka 2-nya. Ya. Justin, kita baru masuk. Kalau kamu mau istirahat sekarang nggak apa-apa. Akan Bapak remove kamu dari sini. Ya. Oke, ya. Udah Quincy? Ada lagi? Udah ngerti? Oke, satu lagi ya. Satu lagi ya, coba ya. Oke. Sudah bisa dihapus. Norbert, nggak usah tanya yang lain dulu, Norbert. Ya. Pokoknya hari ini ada jadwal bahasa Inggris, pasti ada bahasa Inggris. Pasti nanti sebelum 12.45 kalian sudah belajar bahasa Inggris. Nah, intinya itu. Ya, intinya itu. Kalau kamu masih ingat hari Kamis minggu kemarin, ya hari minggu lalu belajar bahasa Inggris jam berapa, pasti kamu tahu dan nggak akan nanya lagi. Ya, oke, gini. Eh, kelas 4 belajar lebih serius ya. Kelas 4 belajar lebih serius. Oke, kenapa? Jangan sampai nanti kelas 5 dan kelas 6 selanjutnya kalian kelabakan sendiri. Vanessa maksudnya apa Vanessa? Pak boleh kunci soalnya HP aku low baterai.
Iya, Gwen, bentar. Bapak kasih satu contoh lagi nanti. Bentar. Ya. Jangan sampai kelas 5 dan kelas 6-nya nanti kalian bingung sendiri, kelabakan sendiri. Karena materinya akan lebih susah. Di kelas 4 itu cuma dasarnya doang. Kelas 4 itu cuma dasarnya doang untuk nanti ke kelas 5 dan kelas 6. Ya. Oke, perhatikan dulu ya. Perhatikan dulu ya. Ini kalian kelas 4. Kalian akan lulus SD ya. Kalian akan lulus SD ditentukan dari nilai kelas 4, 5 dan 6. Oke. Kalian akan lulus SD, kalian ditentukan dari nilai kelas 4, 5 dan 6. Pak, berarti nilai kelas 1 dan kelas 1 sampai 3 nggak jadi penentuan dong? Enggak. Ya, tidak. Pokoknya kalau kalian sudah sampai kelas 4, itu sudah pas nanti kalian kelas 6 akan digabungin nilai kalian dari kelas 4, 5, dan 6. Apakah kalian lulus atau enggak? Nah, jadi kalau dari kelas 4 belajarnya masih main-main, terus nanti ntar aja gue belajar seriusnya ntar aja pas kelas 6. Wah, udah salah itu. Salah. Jadi kelas 4, kelas 5 main-main aja dulu, nyantai-nyantai aja, santai-santai aja dulu. Orang masih kelas 4, orang masih kelas 5. Nanti pas kelas 6, nilai yang hancur itu di kelas 4 dan 5 akan digabungin. Kalau cuma kelas 6 doang nilai kalian yang bagus, habis. Ya, Bapak bukan nakut-nakutin. Tapi itu perhitungannya. Ya, Bapak cuma jelasin perhitungannya. Ya, perhitungan kelas 6 itu lulusnya seperti apa. Ya. Ya. Jadi dari kelas 4 ini harus belajar serius. Supaya kelas 4 juga nilainya bagus, kelas 5 nilainya bagus, kelas 6 pun juga nilainya bagus. Ya. Kelas 4 semester 1, kelas 4 semester 2, ya. Habis kelas 4 semester 2 naik kelas ya, naik kelas 5. Berarti kelas 5 semester 1. Kelas 5 semester 2, naik kelas 6. Kelas 6 semester 1. Kelas 6 semester 2. Ya, tuh. Ada 6 nilai. Ada 6 nilai nanti yang akan digabungin tuh. Ya, yang akan digabungin ada 6 nilai yang menentukan kalian lulus atau tidak. Lulus SD atau tidak. Ya. Pak, di Hati Kudus kan lulus terus. Nggak mungkin nggak lulus. Kata siapa? Oke, kata siapa? Ya. Jadi kalau dari kelas 4 nilainya, kan masih kelas 4, masih kelas 5, santai aja dulu belajarnya, nggak usah terlalu serius. Orang kita belum kelas 6, orang lulusnya masih lama, masih 2 tahun lagi lulusnya. Jadi santai aja dulu Salah. Ya, salah. Justru kelas 4 itu dasarnya. Justru kelas 4 itu sudah masuk ketentuan untuk kelulusan. Ya. Oke ya. Nah, itu. Oke. Ini sudah bisa dihapus ya. Oke, terus satu lagi. Satu lagi Bapak jelasin bentar. Untuk tulisan sambung. Oke. Untuk
tulisan sambung. Untuk tulisan sambung, kan kalau dulu kalian wajib, ya kan? Dari kelas 1, 2, 3 wajib tulisan sambung. Harus tulisan sambung. Ya. Kelas 4 tidak wajib. Ya, tidak wajib. Daripada kalian tulisan ya, karena ada beberapa anak yang seperti ini. Daripada tulisan sambung tapi makin kayak cakar ayam, makin keriting-keriting tulisannya dan gak kebaca, mendingan tulisan cetak. Kalau masih bisa kebaca. Ya. Daripada tulisan sambung tapi makin keriting-keriting, ya, mendingan gak usah tulisan sambung. Oke ya. Daripada tulisan sambung tapi tulisannya makin amburadul, makin kayak cakar ayam, makin gak bisa kebaca, udah, mending tulisan cetak kalau misalnya lebih rapi, kalau misalnya lebih bisa kebaca. Ya, jadi kelas 4 tulisan sambung itu tidak wajib. Bukan berarti Bapak melarang. Ya, bukan berarti Bapak melarang. Di kelas 4 udah nggak boleh tulisan sambung. Kata siapa? Bapak bukan ngomong kayak gitu. Ya, Bapak ngomong tidak wajib, artinya nggak harus. Kalau mau tulisan sambung ya silakan. Ya, kalau mau tulisan sambung ya silakan. Kalau bisa kebaca. Kalau bisa kebaca. Ya. Bapak bukan bilang tulisannya bagus ya. Wih, jadi di apa? Di kaligrafi, dibikin ukir-ukir. Idih ya. Bukan itu. Yang penting tulisan normal kebaca, udah selesai. Ya, itu aja dulu. Ya. Oke. Satu contoh lagi. Kita lanjut di pelajaran. Satu contoh lagi. Ya. Oke, perhatikan ya. Perhatikan, misalnya pecahan 2,5/7. Nah, nih. Pecahan 2,5/7. Pecahan 2,5/7. Ya. Nah, caranya gimana? Ya kayak tadi. Ya. Nah, sekarang pecahan 2,5/7 ini ya, berarti pecahan ini antara berapa sampai berapa? Coba jawab di chat. Antara berapa sampai berapa? Pecahan 2,5/7 ini antara berapa sampai berapa? Oke, Yotin. Good. Antara berapa sampai berapa? Oke, Gwen. Betul. Ayo. Antara berapa sampai berapa? Ya, antara berapa sampai berapa ini? Ya. Yang udah dijawab Yotin sama Gwen betul. Ya. Antara siapa lagi nih? Oke, Quincy. Bukan. Ya. Antara 2 sampai 3. Loh kok Bapak tahu antara 2 sampai 3? Ya. Loh kok Bapak tahu antara 2 sampai 3? Lihat ini bilangan bulatnya. Ya, Quincy perhatikan ya.
Lihat ini bilangan bulatnya. Bilangan bulatnya kan 2. Jangan kamu turunin jadi 1. Oke. Karena ini sudah 2 lebih. Ini pecahannya sudah 2 lebih. Kok tahu 2 lebih? Nih, 25/7. Berarti kalau 25/7, ini 2, berapa? Nah, 2, titik-titik. Artinya kan kalau sudah 2, titik-titik, ini berarti 2 lebih. Oke. Oke. Perhatikan ya. Bapak agak pelan-pelan ngajar ini. Ya. Sekali lagi Bapak ulang. Ya. Pecahan 25/7, lihat bilangan bulatnya. Lihat bilangan bulatnya dan tambahin 1. Berarti antara 2 sampai 3. Loh kok Bapak tahu antara 2 sampai 3? Kalau pecahannya 25/7, ini berarti dia sudah 2, lebih. 2, titik-titik. Ya kita nggak usah cari tahu itu 2, berapanya. Yang penting dia sudah 2, berarti kalau sudah 2, ini sudah nilainya 2 lebih. Berarti kalau 2 lebih, apakah dia sudah sampai 3? Belum. Belum sampai 3. Tuh. Ya. Oke. Pemahaman seperti ini dulu yang kalian harus paham. Ya. Ini dulu yang harus paham dulu. Ya. Nah, berarti kalau misalnya ini garis bilangan, ini di sini 0, di sini 3, di sini 1, di sini 2. Nanti pecahan 25/7-nya ada di A, B, atau C. Coba jawab. Nanti pecahan 25/7-nya ada di A, B, atau C. Oke, Yoten, Alicia. Oke, good. Oke, Velin. Ini materi ini nggak butuh hitungan ya. Ini butuh pemahaman. Dari tadi kita belum hitung loh, ya. Kita masih pemahaman. Oke, Gwen. Quincy, bukan. Jangan kamu mundurin Quincy. Ya. Tadi kan Bapak bilang 25/7 itu lebih dari 2, tapi belum sampai 3. Berarti antara 2 sampai 3. Itu yang mana, Quincy? Oke, Ashley. Jangan ragu, Ashley. Udah betul jawaban kamu, Ashley. Ya. Jangan ragu. Ya. Oke. Jadi di mana? A, B, atau C? Yang lain? Oke. Thank you yang sudah jawab. Ya, oke, Norbert. Betul, Norbert, Niko. Oke. Ya, jadi lebih dari 2 tapi kurang dari 3. Nih. Ya. Lebih dari 2 tapi kurang dari 3. Ya. Lebih dari 2 tapi kurang dari 3 lah. Ashley kok ganti lagi? Udah betul tadi. Oke, Vanessa. Perhatiin ya. Ya. Bukan itu jawabannya. Ya, yang C jawabannya ya. Antara 2 sampai 3. Ya, yang ini.
Nih di bagian sini dia nanti. Di bagian sini. Ya. Nah, berapa nih? Kita hitung. Ini Bapak hapus dulu ya. Oke. Nah, cara hitungnya gimana nih? Ya. Oke, perhatikan dulu di garis bilangannya. Perhatikan yang garis bilangan antara 2 sampai 3. Nih, di sini, oke ini Bapak hapus deh, karena kan udah nggak pakai. Sorry, mana hapus semua. Nggak bisa ntar kehapus semua. Ya, oke. Antara 2 sampai 3. Di sini kan ada tengahnya. Nih, di sini ada tengahnya. Ya. Nah, sekarang kita cari nih. Kita cari. Ya. Ini kan berarti setengah. Ya, antara 2 dan 3 loh ya. Antara 2 dan 3 ya setengah di sininya. Nah, caranya kita tutup nih. Kita apa namanya? Singkirin dulu duanya. Kita singkirin dulu duanya, nggak usah dilihat duanya. Kita hanya melihat yang ini. Pecahan biasanya 5/7. Ini yang kita bandingkan dengan 1/2. Ya. Nah, 2 ya, penyebut 2 dikali pembilang 5. 2 dikali 5, 10. Penyebut 7 dikali pembilang 1. 7 kali 1, 7. Oke. Berarti 5/7 ini lebih besar daripada 1/2. Berarti kalau lebih besar, gimana tadi? Kalau lebih besar berarti gimana tadi? Coba lanjutin di chat. Kalau lebih besar, jadi gimana? Ditambahin 1 ke bilangan bulat atau tidak ditambah 1? Oke, Gwen. Betul. Oke, Yotian. Betul. Ditambah 1 ke bilangan bulatnya atau tidak ditambah 1. Atau nggak usah ditambah 1. Kalau 5/7-nya kan lebih besar nih daripada setengah. Lebih besar dia daripada setengah. Berarti ditambahin 1 atau enggak ditambahin 1 ke depan. Oke, Quincy betul. Ya, ya jadi ditambah 1 ke depannya. Jadi berapa 2 tambah 1? 3. Ya. Jadi pecahan 25/7 itu mendekati 3. Nah, berarti kalau di bilangan, kalau di garis bilangan, pecahan 25/7, nih, ada di sini nih. Ada di sini. Karena dia lebih dari setengah kan. Pecahan biasanya dia lebih dari setengah. Berarti dia ada di sini nanti. Ya, nah, di sini 25/7. Nah, ada di sini nanti. Karena dia mendekati 3. Ya. Oke, sampai sini. Kalau ada yang mau nanya silakan. Chat chat dulu aja di Zoom. Gwen, udah ngerti Gwen? Chat aja. Kalau ada yang mau nanya silakan chat dulu aja di Zoom. Nanti Bapak buka unmute-nya.
Oke, sudah Gwen. Good. Ini kita baru pecahan campuran loh ya. Kemarin pecahan biasa, pembulatan pecahan biasa, pecahan campuran. Terus nanti ada lagi pembulatan desimal. Nanti ada lagi pembulatan persen. Ya. Jadi kita materi ini belajar yang bulat-bulat. Belajar yang bulat-bulat. Seperti tahu bulat. Oke. Ada yang mau nanya? Oke. Norbert, sebentar. Bapak buka. Yuk, silakan unmute. Oke, Pak. Itu yang itu 5/7 kan ditambahin 1 tuh, Pak. Terus? Disilang terus kan sisa berapa? Kalau lebih dari pokoknya kalau udah sampai 100 gimana, Pak? Bisa diulang, Norbert? Kalau udah sampai 100 gimana, Pak? Apanya? Itu perkaliannya. Contohnya gimana? 50 kali 1. 50 kali 1. Enggak. Bisa diulang dari awal enggak? Pertanyaan kamu. Diulang dari awal coba. Putus ya, Pak? Iya, putus-putus. Itu kan 5/7. Kan itu baru 1 angka. Kalau atasnya itu kan 5 ditambahin 0 50/7 jadi bisa gak tuh, Pak? Oke, good. Thank you Norbert nih ya. Oke, Bapak new share dulu sebentar. Ya. Nanti hilang kayak. Oke, kalau misalnya ini kan sudah bentuk pecahan campuran 2, 5/7 ya. Kalau sudah bentuk pecahan campuran, pecahan biasanya ini nggak mungkin pembilang lebih besar daripada penyebut karena dia udah bentuk pecahan campuran. Pasti pembilang lebih kecil. Ini kita bicara bentuk pecahan campuran ya. Kita bicara bentuk pecahan campuran. Kalau sudah ke bentuk pecahan campuran, tidak mungkin pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Jadi kalau misalnya 2, 50/7, ini nggak ada pecahan campuran seperti ini. Kenapa bisa nggak ada? Karena, nih perhatikan. Karena 5/7 ini kan bisa diubah lagi ke pecahan campuran. Ngapain dia diubah ke pecahan campuran duluan? Sedangkan 50/7-nya ini masih bisa diubah ke pecahan campuran. Gitu. Norbert. Paham? Paham. Kalau di bawahnya lebih gede, di bawah itu kan 50. Di bawahnya 70. Bisa kan, Pak? Bisa. Boleh. Misalnya 2 nih ya. Perhatiin yang ini ya, yang 50. 2 50/72 misalnya. Boleh. Kalau begini boleh. Atau enggak 2 5. Pembilangnya lebih besar. Apa? Kan pembilangnya lebih besar. 72. 72 ini pembilang atau penyebut? Penyebut. Nah. Udah? Udah. Oke. Makasih, Pak. Ya.
Unmute Norbert. Oke, thank you Norbert. Alicia. Ya, yang mau ke toilet silakan ya. Yang mau ke toilet silakan. Alicia. Apa nih? Oh iya, udah Bapak kasih tahu kok, Elis. Ya, Elis udah Bapak kasih tahu. Ya. Tadi kamu keluar soalnya. Nggak ada tadi kamu di Zoom. Bapak sudah kasih tahu ke teman-teman kamu soal tulisan sambung. Ya. Oke, thank you. Oke ya, kita lanjut ya. Ada lagi yang mau nanya sebelum Bapak yang akan nanya? Ada lagi yang mau nanya sebelum Bapak yang akan nanya? Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada, halaman 19 FGHIJ nomor 1. Halaman 19 FGHIJ. Silakan dikerjakan. Halaman 19 FGHIJ. Silakan dikerjakan di buku PS. Mau pakai garis bilangan terserah. Ya, terserah Feni. Mau pakai garis bilangan terserah. Ya.